Ya Bu. Udah mulai? Iya, ini udah mulai. Mau enggak nih? Adanya kalau dulu. Udah tah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, meskipun ada yang bilang assalam qoblal kalam ya. Salam itu sebelum ngomong. Kalau udah bismillah terus assalamualaikum dalam ihya itu nggak perlu dijawab katanya salamnya. Tapi ya nggak apa-apa lah sekali-kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita hadiahkan Al-Fatihah dulu buat baginda besar Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan juga ulama-ulama, tidak lupa ulama-ulama Indonesia. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW, wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikil muqarrabin wa syuhada'i was salihin wa ila jami'il ulama'il muslimin minal fuqaha wal muhaddithin wal qurra'i wal mufassirin was sufiyah wal mutakallimin wa ila awliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha, khususan Syekh Qadir Al-Jilani wa khususan Syekh Abdul Hasan Al-Asyadzili, khususan Masjid Abdul Salam bin Masis, wa khususan awliya'illahi tis'ah fi ardi Jawa, wa khususan awliya'illahi fi ardi Jakarta, wa khususan awliya'illahi fi ardi Gorontalo, wa khususan awliya'illahi fi ardi Maghrib, wa ila muassisi jam'iyatin hatul ulama syai'ul lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, insyaallah pada malam ini kita akan mulai mengaji bersama pemikiran dari Al-Habib Ali Al-Jufri. Habib Ali sudah sangat terkenal ya, insyaallah semua orang Islam yang konsen dengan pemikiran-pemikiran Islam dan konsen dengan dunia dakwah tahulah Habib Ali Al-Jufri, karena beliau itu dikaruniai dengan retorika yang bagus dan juga pemikirannya juga bagus, dakwahnya sangat santun dan sebagainya. Beliau ngajinya tidak perlu diragukan lagi ya, karena salah satu murid kesayangannya Habib Umar Al-Hafidh, pernah nyantri juga di Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki dan sebagainya. Nah, kitab yang akan kita baca itu adalah kitab Al-Insaniyah Qabla Tadayyun. Jadi sebenarnya Al-Insaniyah Qabla Tadayyun itu kumpulan esai, lebih ke kumpulan esainya Habib Ali Al-Jufri, kumpulan pemikiran. Itu sama dengan buku bukunya Gus Dur itu, Tuhan Tidak Perlu Dibela. Itu kan sebenarnya Tuhan Tidak Perlu Dibela itu kumpulan esainya Gus Dur kan, dan salah satu esainya itu judulnya Tuhan Tidak Perlu Dibela. Nah, dan akhirnya kitab itu atau buku itu diberikan judul Tuhan Tidak Perlu Dibela. Nah, ini sama, Al-Insaniyah Qabla Tadayyun juga sebenarnya salah satu esainya Habib Ali Al-Jufri. Banyak sekali esai-esainya beliau. Nanti kita akan baca beberapa. Salah satu itu ada esai yang selain Al-Insaniyah Qabla Tadayyun, ada esainya yang menarik tentang ulama us-sultan, ulama awam kalau nggak salah. Jadi ulama pemerintah dan ulama rakyat. Nah, itu sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat kita ya, karena di masyarakat kita pun ada stigma miring ya, bahwa ulama A, ulama yang condong kepada pemerintah, ulama B, ulama yang bersama rakyat dan sebagainya. Itu nanti diluruskan semua oleh Habib Ali Al-Jufri. Nah, sebagai pembukaan kita akan memulainya dengan
tulisannya atau esainya yang berjudul Al-Insaniyah Qabla Tadayyun. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di PDF-nya sudah saya bagikan ya ke teman-teman. Itu di halaman 201 ya. PDF-nya halaman 201. Al-Insaniyah Qabla Tadayyun. Al-Arbi'a. Ini ditulis pada tahun 2013 ya. Alhamdulillah, Habib Ali memulainya dengan Alhamdulillah. Kenapa kok tidak dengan Bismillah? Karena sebenarnya hadis Nabi itu memberi kita pilihan. Jadi kullu amrin dzibalin la yubda'u bi Bismillah. Tapi ada riwayat lain la yubda'u bi Alhamdulillah. Jadi segala sesuatu yang bagus itu layaknya dibuka dengan Bismillah atau Alhamdulillah. Jadi ada dua pilihan. Jadi nggak mesti Bismillah terus. Makanya sekali-kali anak-anak salafiyah kalau bikin acara, kita buka dengan Alhamdulillah. Jangan ditutup dengan Alhamdulillah, tapi kita buka dengan Alhamdulillah. Nggak apa-apa sekali-kali, karena itu ada hadisnya. Nanti ditutupnya dengan sholawat itu. Nah, Alhamdulillah, ja'a rajulun ila Makkah. Nah, Habib Ali Al-Jufri mengawalinya dengan sebuah cerita ya. Ja'a rajulun ila Makkah. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang datang ke Mekah. Fi bidayatil bi'atsah. Pada permulaan bi'atsah, pada permulaan Nabi diangkat menjadi Rasul. Wa qad wasala ilaihi syai'un min khabarin Nabi. Dan telah sampai kepadanya beberapa hal terkait kabar Nabi Muhammad SAW. Jadi lelaki itu mengetahui kabar tentang Nabi Muhammad yang mengikrarkan diri sebagai Rasulullah. Wa qad wasala ilaihi syai'un min khabarin Nabiyil Karim sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadha yabhath anhu. Nah, ini ciri khasnya tulisan kontemporer ya. Ciri khasnya tulisan kontemporer. Biasanya akhadha itu dimaknai dengan memulai, yang pada arti dasarnya itu mengambil, tapi biasanya diartikan dengan memulai. Jadi wa akhadha yabhath, mulai mencari, bukan mengambil mencari, tapi enggak. Tapi wa akhadha yabhath anhu kalau di kitab-kitab kontemporer itu diartikan dan mulai mencari Nabi. Jadi orang tersebut mulai mencari Nabi. Falamma wajadahu, ketika orang itu bertemu Nabi, basyarahu bisu'al qailan. Orang itu langsung menemui Nabi dan langsung bertanya langsung. Jadi enggak bertanya melalui perantara, tapi bertanya langsung kepada Nabi qailan dengan berkata, "Ma anta?" Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma anta?" Apa sebenarnya Anda ini? Ya siapa kamu lah gitu. Terus Nabi menjawab, "Rasulullah, saya ini utusan Allah." Terus ditanya lagi, "Waman arsalaka?" Siapa yang mengutusmu? Terus dijawab lagi, "Allahu azza wa jalla." Yang mengutus saya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang tadi bertanya lagi, "Bimadza arsalaka?" Allah mengutusmu untuk menyampaikan apa? Allah mengutusmu untuk mengajarkan apa? Nah, yang menarik itu jawaban Nabi. Fa'ajabahun nabiyul karim. Maka Nabi menjawab, bi antu sholal arhamu. Jadi Nabi tidak menjawab, saya diutus oleh Allah untuk beribadah, saya diutus oleh Allah untuk berzikir. Enggak seperti itu. Tapi Nabi menjawab, saya diutus oleh Allah bi antu sholal arhamu, untuk menyambung tali silaturahim. Itu yang pertama. Jadi yang pertama kata Nabi, bi antu sholal arhamu, saya diutus untuk menyambung tali silaturahim. Wa tuhqanad dima'u, dan saya diutus untuk menjaga jiwa agar orang tidak saling bunuh-membunuh. Wa tu'ammanas subulu, dan saya diutus untuk mengamankan jalan-jalan. Jadi zaman dulu itu banyak begal gitu ya. Ya sekarang juga banyak. Tapi zaman dulu lebih banyak lagi. Jadi orang kafilah bawa apa-apa dibegal. Makanya ada istilah qat'ut thariq ya. Orang yang membegal itu diistilahkan qat'ut thariq, memotong jalan. Nah, Nabi Muhammad itu diperintahkan selain untuk menyambung tali silaturahim, menjaga jiwa, juga untuk mengamankan jalan. Maksudnya agar tidak ada pembegalan, agar orang itu bisa beraktivitas dengan tenang. Itu maksudnya watu ammanas subut. Nah, setelah Nabi Muhammad menyampaikan 3 hal ini, baru di akhir watu kassarol authanu, dan saya diperintahkan oleh Allah untuk menghancurkan berhala-berhala. Nah, jadi menghancurkan berhala itu, kalau kita lihat urutannya di hadis ini, berada di urutan cukup akhir, setelah menyambung tali silaturahmi, setelah menjaga nyawa, dan setelah
menjaga keamanan jalan-jalan. Baru terakhir wa tukassarul authanu, dan menghancurkan, dan saya disuruh oleh Allah untuk menghancurkan berhala. Wa yu'badallahu wahdahu la syarika la yusyraku bihi syai'un, dan saya diutus untuk agar Allah itu disembah, hanya Allah yang disembah tanpa adanya yang lainnya, la yusyraku bihi syai'un. Nah, setelah mendengar penjelasan Nabi yang begitu indah ya, karena saya tuh diutus untuk menyambung tali silaturahim, saya diutus untuk menjaga nyawa-nyawa, jiwa-jiwa, saya diutus untuk menjaga jalan-jalan, baru terakhir saya diutus untuk menghancurkan berhala-berhala. Dengan jawaban Nabi seperti itu, maka laki-laki tadi faqala rajul ni'ma ma arsalaka bi ni'ma ma arsalaka bihi, sungguh apa ini sungguh mulia ya, sungguh nikmat, sungguh mulia, sungguh agung apa yang ajaran yang engkau pegang ini. Wa usyhiduka anni qad amantu bik, dan saya bersaksi bahwa aku telah beriman kepadamu, wa saddaqtuka, dan saya mempercayai semua perkataanmu. Nah, ini hadis yang dikutip Imam Ali Al-Jufri di footnote-nya itu disebut di Musnad Ahmad ya, di Musnad Ahmad, dan ada juga di kitab At-Tamhid lima fil Muwatta minal Ma'ani wal Asanid, karangannya Ibnu Abdul Bar. Kalau Musnad Ahmad kita semua tahu itu karangannya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, laki-laki yang datang tadi itu setelah dicek di Musnad Ahmad itu bernama Amr bin Abasa As-Sulami. Dan sebenarnya hadisnya tidak berhenti sampai di situ. Jadi setelah si Amr bin Abasa As-Sulami itu beriman, masuk Islam, lalu Amr bin Abasa itu nanya kepada Nabi, bertanya, dan pertanyaannya menarik, afa amkus ma'aka amma taro, sekarang saya sudah beriman, lalu selanjutnya bagaimana, apakah saya harus tinggal bersamamu, berjuang bersamamu, atau bagaimana, amma taro, bagaimana pendapatmu? Ini seandainya seandainya bukan nabi, pasti Nabi menjawabnya, iya kamu harus bersama saya, kita berjuang bersama. Tapi ini Nabi gitu, Nabi ya dapat wahyu dari Allah, bagaimana caranya bermuamalah. Nabi menjawabnya, qad taro karohatan nas lima ji'tu bihi, kamu tahu bahwa orang-orang itu membenci apa yang aku sampaikan. Famkus fi ahlik, sudah kamu gak usah tinggal dengan saya, kalau tinggal dengan saya bahaya, udah kamu tinggal dengan ahlik, dengan keluargamu saja. Fa idza sami'tum bi qad kharajtu makhraji fa'tini, nanti kalau kamu dengar saya sudah keluar, baru kamu ikut saya. Nah, ini sangat dalam ya, makna yang sangat dalam, karena ini menunjukkan bahwa tidak serta-merta kalau kita itu berada dalam kebenaran lalu harus mencelakakan orang lain. Itu dibuktikan Nabi ketika ditanya oleh sahabat Abasah itu, Amr bin Abasah, apakah saya harus tinggal denganmu? Nabi menganggap kalau Amr bin Abasah itu tinggal dengannya akan bahaya, karena orang-orang waktu itu sangat membenci Nabi dan pengikut Nabi baru sedikit. Akhirnya Nabi mengatakan, sudah kamu tinggal dengan keluarga kamu saja. Dan filosofi seperti ini, filosofi yang dipegang oleh Gus Dur ya. Jadi Gus Dur itu ketika mau dijatuhkan, sekarang sih bukunya udah banyak ya, buku mencerat Gus Dur ya. Nah, Gus Dur ketika mau dijatuhkan itu, kemudian orang-orang NU pada rame-rame mau ke Jakarta dan siap membela Gus Dur mati-matian. Tapi Gus Dur, sudahlah, nggak usah, ngapain dibela mati-matian, disuruh pulang semua. Seandainya Gus Dur itu nggak punya warisan nubuah, nggak punya warisan nubuah itu jangan diartikan macam-macam, maksudnya nggak punya warisan dari filosofi Nabi dalam bermuamalah, tentu Gus Dur akan mengatakan, iya saya benar, saya tidak korupsi, saya dizolimi, kalau begitu mari kita sama-sama berjuang. Pasti Gus Dur akan menjawab seperti itu. Tapi karena Gus Dur itu mencontoh Nabi, Gus Dur bilang sudah pulang saja. Ya karena itu tadi, tidak serta-merta meskipun kita benar, lantas kita harus mencelakakan orang lain. Nah, jadi yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, ketika kita berada di tengah masyarakat, yang pertama kali harus kita lakukan itu adalah, yang pertama, antusul arham, menyambung tali silaturahim. Yang kedua adalah antuh qanatima, menjaga jiwa-jiwa, menjaga kedamaian jiwa. Yang ketiga itu amanas subul, menjaga kedamaian jalan-jalan. Baru yang terakhir itu beribadah kepada Allah. Nah, di sini terus
Habib Ali Al-Jufri melanjutkannya. Wa huna durusun azimah. Dari hadis tadi, dari hadis Amr bin Abbas As-Sulami tadi, durusun azimah, ada beberapa pelajaran yang sangat agung, sangat penting, sangat besar nilainya. Yang pertama apa? Yang pertama fi hirsir rajul ala tatsabbut wa ta'akkud minal khabar. Yang pertama fi hirsir rajul, bahwa si laki-laki tadi Amr bin Abbas itu punya keinginan kuat alat tatsabbut, untuk memastikan wa ta'akkud dan memverifikasi minal khabar bimubasyarat tahaqquk. Jadi dia ingin memastikan langsung kabar itu benar atau tidak. Jadi tidak mendengar dari orang lain terus mendengar gosip-gosip dan mempercayai, enggak. Dia pengen memverifikasi langsung apakah kabar itu benar atau tidak. Min sahibihi, dan dia ingin dengar langsung dari pelakunya. Dalam hal ini ketika yang waktu itu yang dibicarakan Nabi Muhammad, dia ingin mendengar langsung dari Nabi Muhammad. Qoblal hukmi alaihi, sebelum dia menghukuminya. Jadi sebelum dia menghukumi apakah kabar tentang Nabi Muhammad itu benar atau tidak, apakah Nabi Muhammad itu seorang rasul betulan atau tidak, dia ingin bertanya langsung kepada Nabi Muhammad. Dia tidak ingin mendengarkan stigma-stigma orang tentang Nabi Muhammad. Itu pelajaran yang pertama. Jadi pelajaran yang pertama ya yang harus kita ikuti adalah ketika ada kabar sesuatu, kita harus tanyakan langsung kepada pelaku utamanya. Terus yang kedua, wa adamil insya'i, karena ini diatofkan ke tasabbut ya. Jadi dibacanya wa huna durusun azimah fi hirsir rajul ala tasabbut wa fi hirsir rajul ala adamil insya'. Jadi dia juga berkeinginan berkeinginan tidak mau mendengarkan ila syai'at, terhadap berita-berita yang tidak jelas. Syai'at itu berita-berita tidak jelas. Ila syai'at allati kanas tutlaq, yang mana berita-berita tidak jelas itu tutlaq, disebarkan, ditashwihir risalah, untuk mengaburkan berita kenabian, berita risalah. Jadi pelajaran yang pertama dari si Amr bin Abbasah, ketika dia datang langsung kepada Nabi, dia menunjukkan bahwa dia ingin memverifikasi langsung. Lalu yang kedua, dia menunjukkan dia tidak ingin mendengar gosip-gosip. Nah yang ketiga, wa durusun fi mubasyaratis su'al wa wuduhihi wan nadhar fi muhtawar risalah qabla hukmi alaih. Dan juga ada pelajaran tentang mubasyaratis su'al, bahwa hendaknya kita bertanya langsung, jangan bertanya melalui perantara. Karena kalau bertanya melalui perantara, yang informasi yang kita dapatkan itu bukan jawaban dari pelaku, tapi sudah interpretasi dari perantara itu. Makanya kita harus bertanya langsung. Kalau ada yang bilang si A nggak suka sama kita, ya kita tanya langsung. Jangan kita nyuruh si B untuk bertanya. Nanti yang akan kita dapatkan bukan informasi dari A, tapi interpretasi dari si B. Itu maksudnya wa durusun fi mubasyaratis su'al wa wuduhihi wan nadhar fi muhtawar risalah, dan dia ingin melihat muhtawar risalah, kandungan ajaran Islam qoblal hukmi alaiha. Jadi sebelum dia menghukumi apakah Islam itu bagus atau enggak, dia ingin tahu dulu isinya apa. Karena itu dia bertanya kepada Nabi, bimaza arsalaka, apa yang Tuhanmu suruh sampaikan. Jadi dia tidak langsung oke, saya percaya, atau tidak langsung saya tidak percaya, tapi dia bertanya dulu kepada Nabi, bimaza arsalaka, engkau diutus untuk menyampaikan apa. Jadi dia ingin tahu dulu muhtawar risalah, apa kandungan risalah sebelum menghukuminya. Itu pelajaran ketiga ya. Lalu pelajaran terakhir, kata Habib Al-Jufri, wa durusun fi suratil istijabah. Ini pelajaran keempat, wa durusun, dan ada pelajaran fi suratil istijabah, tentang bagaimana Nabi bersikap. Nabi bersikap itu suratil istijabah, Nabi itu langsung merespon. Jadi respon Nabi sangat cepat. Jadi ketika orang itu bertanya, Nabi tidak mikir-mikir, tunggu 2 jam lagi lah baru balik lagi. Enggak begitu, tapi langsung dijawab. Fi suratil istijabah lil haq inda zuhurihi. Jadi ini cirinya ya. Cirinya kalau orang benar-benar paham, dia tidak ada keraguan, dia langsung jawab. Tapi kalau dibilang tunggu dulu nanti, ya itu ada tanda-tanda. Tapi enggak semuanya lah, itu enggak semuanya. Tapi kebanyakan seperti itu. Karena Nabi itu fi suratil istijabah lil haq, Nabi langsung merespon karena itu merupakan perkara hak. Inda zuhurihi wa adamit tamassuk bil mauruth wasaid
wa adamit tamassuk bil mauruth wasaid, dan Nabi tidak berpegang atau Abasa, Amr bin Abasa tidak berpegang terhadap mauruth, tidak berpegang terhadap adat istiadat, wasaid, dan tidak berpegang terhadap hal-hal yang sudah umum terjadi, ala nahwin yahjubul qalba wal aqla, yang mana itu semua bisa mengarah kepada tertutupnya hati dan akal, antam yizil haqqi minal batil, dari membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi Amr bin Abasah atau Nabi Muhammad, ya, karena Nabi Muhammad ya Nabi tentu saja ya, Amr bin Abasah dan Nabi Muhammad tentu saja mengajarkan kepada kita untuk tidak berpegang terhadap tradisi-tradisi yang jelek, tradisi-tradisi yang yahjubul qalba, yang bisa menutup hati, wal aqla, dan menutup akal, antam yizil haq. Itu artinya kalau kita berpegang terhadap tradisi yang baik, ya itu harus dipertahankan. Kayak contohnya tradisi di dalam NU ada belajar ya, ada ngaji kitab dan sebagainya seperti ini, itu harus dipertahankan. Tradisi tahlilan ya, itu harus dipertahankan karena itu baik. Nah, tradisi yang tidak boleh dipertahankan adalah tradisi yang yahjubul qalba, yang bisa menutup hati kita. Oke, sudah berapa lama ini? 15 menit. 15 menit ya? Oh. Oke, kita baca sedikit lagi. Nah, hadis tadi menurut Habib Ali Al-Jufri ada beberapa pelajaran dari hadis tadi. Yang pertama, pelajaran hanya dari satu kejadian, dari kedatangan Amr bin Abasa, itu ada 4 pelajaran. Ketika Amr bin Abasa datang kepada Nabi, dari situ saja Habib Ali Al-Jufri menyimpulkan ada 4 pelajaran yang harus kita ambil, yaitu memverifikasi langsung, tidak mendengarkan gosip, harus mengetahui dulu kandungan sesuatu sebelum mempercayai atau tidak mempercayainya, dan keempat, harus langsung merespon dengan cepat. Kebenaran itu harus langsung direspon dengan cepat. Itu pelajaran yang diambil dari kedatangan Amr bin Abasa kepada Nabi dan respon Nabi kepada Abasa. Lalu setelah ini kita akan memahami, akan diajak oleh Habib Ali Al-Jufri untuk memahami kandungan hadisnya. Kalau tadi kita baru memahami filosofi dari kedatangan Amr bin Abasa As-Sulami kepada Nabi. Nah, sekarang kita akan memahami kandungan hadisnya. Ghayru anna syahid huna, hanya saja asyahid huna, hadis yang di sini, dalil yang kita sekarang sedang baca, hadis yang sekarang kita baca, yakmun fi tausifin nabi lirisalah. Syahidnya, dalilnya itu tersembunyi, tidak kelihatan. Fi tausifin nabi lirisalah, ketika Nabi mensifati apa itu lirisalah. Jadi ketika Nabi mendeskripsikan risalah itu, inti dari risalahnya itu tidak terlalu kelihatan. Inti ya, bukan total, tapi intinya, yang paling inti dari risalah tidak terlalu kelihatan. Idh fihi ma nahtaju ila tawaqquf. Karena di dalam hadis ini, di dalam melihat hadis ini, ma nahtaju ila tawaqquf ma'ahu, kita harus berhenti, harus menganalisa, wa ta'ammulihi, dan harus memperdalam hadis ini, wal istifadah minhu, dan harus mengambil beberapa faidah dari hadis ini, fil marhalah allati namru biha, di dalam tahap-tahap yang akan kita lewati nanti. Lalu Habib Ali Al-Jufri mulai menerangkan aslur risalah aqidatut tauhid. Nah, itu ya. Jadi inti atau asal, fondasi utama risalah. Fondasi utama risalah itu adalah tauhid. Nah, jadi fondasi utama risalah itu adalah mengesahkan Tuhan. Nah, tapi kenapa Nabi kemudian memulainya dengan menjaga silaturahim, memulainya dengan menjaga nyawa, memulainya dengan menjaga tanah-tanah? Karena itu semua bisa membuat tauhid itu tegak. Tanpa itu semua tauhid tidak akan tegak. Sama seperti doanya Nabi Ibrahim, wa idz qala Ibrahim rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jadi Nabi Ibrahim ketika berdoa, wa idz qala Ibrahim rabbij'al hadzal balada amina, wahai Tuhan, jadikanlah negara ini negara yang aman, damai, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Jadi intinya itu ya, jangan sampai menyembah berhala. Tapi tidak bertauhid dan tidak menyembah berhala itu sulit tercapai kalau negara tidak aman. Karena itu permintaan Nabi Ibrahim yang pertama, wa idz qala Ibrahim rabbij'al hadzal balada amina, ij'al
al-balada amina. Jadikanlah negeri ini negeri yang damai. Itu yang pertama. Baru setelah itu minta tauhid. Jadi ini sama ya. Jadi Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad urutannya itu sama. Karena itu Habib Ali Al-Jufri menegaskan aslur risalah aqidatut tauhid. Inti atau fondasi utama dari risalah itu yaitu tauhid, mengesahkan Tuhan. Dengan dalil qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah innama ana basyar, saya hanyalah seorang manusia. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Yang inti ajaran yang saya bawa adalah ilahukum ilahu wahid, bahwa Tuhan kita semua itu satu. Wa ma'adzalik, meskipun seperti itu, meskipun inti ajaran utama tauhid, inti ajaran utama dari Islam itu adalah tauhid. Wa ma'adzalika qaddaman nabiyul karim fi ta'rifir rajul bima arsalahu Allah bihi salasata umur. Meskipun begitu, Nabi mendahulukan salah satu umur. Ketika menjelaskan kepada laki-laki tadi, Nabi mendahulukan 3 hal qabla ayyadhkura lahu tauhid. Jadi Nabi mendahulukan 3 hal sebelum menyebutkan tauhid. Wa yutalibuhu bihi, dan Nabi meminta sahabat tadi, meminta Amr bin Abbas As-Sulami untuk merealisasikan 3 hal ini dulu sebelum merealisasikan tauhid. Jadi yang diminta Nabi itu merealisasikan 3 hal dulu sebelum merealisasikan tauhid. Wahia, apa itu yang 3? Yang pertama, silatul arham. Yang pertama yang harus direalisasikan adalah silatul arham, silaturahim, atau ar-rawabit al-usriyah. Ikatan kekeluargaan. Nah, ikatan kekeluargaan ini simbol dari apa? Al-aman al-mujtama'i, simbol dari kedamaian mujtama, kedamaian sekitar ya, kedamaian sosial. Terus yang kedua yang harus dipenuhi apa? Haqnud dima, menjaga nyawa, menjaga jiwa. Atau qimatul hayah, atau pentingnya menjaga nilai kehidupan. Ta'minul hayah, menjaga, mengamankan kehidupan. Jadi yang pertama itu yang harus dijaga adalah silatul arham, al-aman al-mujtama. Yang kedua, haqnud dima. Yang ketiga yang harus dijaga sebelum tauhid, ta'minus subul, yaitu menjaga jalan-jalan, ay at-turuqat. Al-amnul am, yaitu keamanan secara umum. Jadi yang pertama yang harus dijalankan atau dijaga oleh seorang muslim, yaitu keamanan sekitar atau keamanan sosial. Setelah itu menjaga keamanan jiwa, setelah itu baru menjaga keamanan secara umum. Lalu itu yang terakhir, thumma dzakara taksirul authan. Kemudian setelah itu semua tercapai, baru Nabi memerintahkan kita untuk menghancurkan berhala-berhala, wa ibadatallahi wahdah, dan untuk menyembah Allah satu-satunya. Nah, jadi ini pelajaran yang sangat penting bagi kita. Jika kita merasa benar-benar orang Islam yang ikut aturan dan tuntunan Nabi Muhammad SAW, jadi jangan dulu cepat-cepat menghancurkan berhala, dan berhalanya kita tidak tahu di mana. Tapi yang pertama yang harus kita lakukan adalah silatul arham, haqnud dima, ta'minus subul, menjaga silaturahim atau silaturahmi ya, menjaga jiwa, menjaga keamanan, dan juga ta'minus subul, menjaga keamanan secara umum. Baru yang terakhir beribadah kepada Allah. Nah, jadi mungkin sebagai pembukaan, mungkin itu saja dulu yang bisa kita sampaikan. Insya Allah di pamflet itu kan sekalian ngaji Qasasul Anbiya. Jadi Qasasul Anbiya, tapi kita ngambil dari penjelasan Imam Nawawi Al-Bantani di Marah Labid. Jadi sebenarnya ganti-gantian ya. Jadi minggu ini Al-Insaniyah Qabla Tadayyun, minggu depan Qasasul Anbiya, nanti konsepnya seperti itu. Baru minggu depannya lagi Al-Insaniyah lagi, minggu depannya lagi Qasasul Anbiya. Jadi diganti-ganti. Yang ngaji nggak usah banyak-banyak lah, sedikit saja, yang penting istiqomah insyaallah ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Tolong ini yang sudah ikut ngaji tolong kita hatamkan ya, karena biar tidak terjadi salah paham. Karena ini penjelasannya belum selesai. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan. In uridu ilal islah wa ma taufiqi illa billah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.